Hai guys, kita akan bahas hal yang sangat serius yang berhubungan dengan kondisi ekonomi, terutama di negara kita ya. Ini fakta yang terjadi saat ini teman-teman. Kalau di Jakarta, PHK itu melonjak sampai 1000%. Ini sangat tinggi ya dibandingkan dengan tahun lalu. Ini not a good info ya. Kemudian juga kita perhatikan bahwa tingkat pengangguran Indonesia itu urutan 1 dibanding dengan negara-negara lain di ASEAN. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang isu kelas menengah, ini penting banget. Kenapa? Kelas menengah ini adalah motor penggerak ekonomi. Ekonomi itu, roda ekonomi kan harus berputar. Ya. Nah, yang muterin ini mayoritas itu di kelas menengah. Kelas menengah itu adalah orang-orang yang punya penghasilan stabil, mereka bisa pakai duit mereka untuk belanja tiap hari. Jadi mampu expense lah, mampu untuk konsumtif, istilah konsumtif. Jadi bisa belanja, hiburan, kemudian bisa menabung, bisa investasi. Nah, itulah kelas menengah. Mereka itu konsumtif, ya. Dan kelas menengah itu adalah kelas yang mendorong pertumbuhan industri, perdagangan, dan bisnis kecil menengah, ya, itu UMKM. Masalahnya saat ini adalah kelas menengah turun drastis di 5 tahun belakangan ini. Ada 9,48 juta kelas menengah yang turun kelas dalam 5 tahun ini. Ini nggak bagus sama sekali. Sebuah negara, ya saya pernah baca ya, sebuah negara itu disebut ekonominya bagus, bertumbuh dengan baik kalau kelas menengahnya itu minimalnya 40% dari total populasi jumlah penduduk ya. Nah, Anda tahu Indonesia 17%. So, nggak bagus sama sekali. Makanya sekarang itu banyak orang yang karena ya kebutuhan juga naik, harga naik, sedangkan gaji begitu-begitu saja. Yang dulunya itu bisa dipakai buat menabung dan lain-lain, sekarang itu malah makan tabungan karena gaji udah nggak cukup. Sehingga mulai tuh comot tabungan dikit, dan itu sangat berbahaya sekali kalau ini tidak terjadi perubahan. Ya. Nah, kita kan cerita ya, roda ekonomi berputar dan middle class punya pengaruh yang sangat besar sekali terhadap roda ekonomi ini. Mereka belanja ya, pakaianlah, makanan, hiburan, investasi, kendaraan, rumah dan lain-lain. Nah, jadi kalau middle class-nya itu lagi bagus-bagusnya dan cenderung meningkat, maka supply si penyedia produk akan terus memproduksi. Karena permintaan kan banyak kan? Nah, cabang juga akan tambah kalau misalkan ini gerai udah wah rame banget nih. Kita cuan nih, kita bikin cabang lebih banyak lagi ya. Kemudian ya tenaga kerja lebih banyak diserap, lebih banyak orang yang bekerja. Itu good news-nya sebuah negara. Nah, sekarang middle class lagi turun-turunnya di Indonesia. Artinya daya beli turun, permintaan turun. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi sama pabrik penyedia produk? Mereka produknya itu numpuk di gudang, nggak bisa jual. Akhirnya mereka kurangi produksi, biar tidak numpuk terlalu banyak. Nah, kalau ini terus berlanjut, mereka harus bisa pangkas biaya. Dengan cara apa? PHK. PHK massal malahan. Pengangguran makin banyak dan daya beli, permintaan turun, middle class makin berbahaya. Ya. Nah, ini adalah lingkaran setan yang terus menerus. Kalau ini lanjut terus, ekonomi makin lama makin melambat dan terpaksa perusahaan harus tutup, bangkrut. Kita nggak mau problem ini terus berlanjut teman-teman. Makanya kita butuh yang namanya solusi. Nah, hadirnya Movinit adalah untuk memberikan solusi buat kita semuanya. Jadi Anda jangan pikir kita ini ngajak Anda untuk jualan produk. Enggak, teman-teman. Orang saat ini itu berlomba-lomba untuk hemat. Ya, mereka itu mikir karena udah makan tabungan kan. Jadi mereka udah harus mikir strategi untuk survive. Jadi kalau misalkan kita datang hanya sekedar sebagai penjual, nggak masuk teman-teman. Kita harus memberikan solusi. Apa solusinya? Kita menawarkan backup income. Jadi sebenarnya yang kita tawarkan itu adalah backup income.
bukan malah expense. Tapi gimana caranya agar Anda ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari bisnis Movinit. Itu tujuan utamanya, teman-teman. Ya, kita lihat ya cara kerja dari Movinit. Anda kan udah dipresentasi ya, bergabung sebagai tim bisnis Movinit, kemudian Anda mengembangkan usahanya. Jadi Movinit konsep kerjanya itu adalah mengajak Anda sebagai tim bisnis untuk memperbesar jaringan. Dengan cara apa? Merekrut tim bisnis yang lain. Goals kita itu adalah menciptakan komunitas yang besar, jaringan. Oke? Artinya semakin besar jaringannya, semakin besar omset yang kita ciptakan buat Movinit, iya kan? Nah, apa yang akan Movinit berikan kepada kita sebagai tim bisnis? Sharing profit. Jadi sebenarnya Movinit mengajak kita menciptakan komunitas yang dimana di sana terjadi perputaran ekonomi secara eksklusif. Itu teman-teman sekalian, kita sebut sebagai exclusive economic circulation. Jadi perputaran ekonomi terjadi di dalam komunitas yang kita ciptakan sendiri. Bangun jaringan, menghasilkan omset, dari sana dapat komisi, dapat bonus, berkembang jaringan kita. Alias penghasilan kita makin gede. Sehingga teman-teman sekalian, efeknya adalah middle class naik lagi. Dan endingnya adalah stabilitas ekonomi. Karena kita menghasilkan uang dari Movinit, kita mampu konsumtif lagi. Ngerti, kita harus investasi, menabung ya, beli hal yang lebih gede seperti rumah, kendaraan. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan saat kita membangun komunitas di Movinit. Bahkan kita nggak akan bertahan terus-terusan di middle class. Kalau Anda paham cara membangun bisnis ini makin gede, maka kita bisa naik level ya ke middle class, di atasnya apa namanya? High class, ya ampun ya. Jadi high class. Oke, jadi high class, jadi kaya. Banyak teman-teman orang yang membangun bisnis seperti ini, mereka punya income bukan hanya puluhan juta, tapi ratusan juta, bahkan miliaran. Kalau Anda ngerti gimana caranya membangun komunitas ini secara eksklusif. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, Anda salah besar kalau mengira kita ngajak Anda sebagai sales. Kita mengajak Anda untuk menciptakan perputaran ekonomi antar komunitas ini secara eksklusif. Saat kita membangun jaringan di sini teman-teman, Anda bisa menikmati produk yang berkualitas. Anda bisa belajar lewat Fit Circle bagaimana caranya membangun bisnis ini bagaimana caranya Anda bisa hidup sehat ya, belajar hidup sehat. Karena kan ujung-ujungnya kita kan pasti tua. Kita nggak mau tua dan kaya saja, tapi kita mau juga kaya raya dan sehat. Itu penting sekali, sehat ya. Karena sehat itu perlu dilakukan dari sekarang. Kebiasaan-kebiasaan dari sekarang ya, itu penting banget untuk kesehatan kita. Nah, lewat Fit Circle di komunitas ini kita dapat itu juga. Dan tentunya kita belajar lewat Core Academy gimana caranya membangun jaringan yang benar. Anda menjadi seorang pengusaha yang hebat. Anda punya kepemimpinan yang tepat juga sewaktu membangun organisasi bisnis Anda. Nah, itu adalah nilai tambah yang bisa Anda dapatkan saat Anda menciptakan exclusive economic circulation ini. Ya, makanya Anda tanya pada diri Anda sendiri, sudahkah Anda puas sama hidup Anda? Ya, bagi Anda yang sudah puas, Anda mungkin merasa bahwa aduh, peluang ini kayaknya bukan buat saya deh. Secara income saya oke banget, stabil banget. Atau Anda punya bisnis yang saat ini berjalan dengan baik. That's good. Tapi ingat, teman-teman kita di luaran sana mungkin banyak yang tidak serejeki kita, yang punya bisnis yang berjalan dengan baik, yang punya penghasilan yang bagus. Banyak loh teman-teman kita di luaran sana atau orang-orang yang belum kita kenal yang saat ini lagi bingung dengan kondisi ekonomi mereka. Mereka punya duit ya untuk berbisnis, tapi mereka lagi bingung mau usaha apa nih. Sedangkan kalau saya terus bertahan kerja di sini udah nggak kemana-mana nih, udah mentok nih. Sedangkan saya makin lama makin berusia, energi saya tidak bisa seperti dulu lagi. Nah, dia udah mulai mikir nih gimana caranya biar bisa memutar duit dia dalam bisnis. Atau teman-teman Anda yang saat ini butuh pekerjaan karena masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Nah, Anda kan nggak bisa kan
Kalau misalkan ada teman yang tanya Anda, bro, di tempatmu ada tempat kerja nggak? Saya butuh bisnis, saya butuh kerjaan nih. Anda langsung bilang, oke, ayo masuk di tempat kerja saya aja. Kan tidak selamanya kita membuka loker, ya kan? Pasti ada batasnya juga. Berbisnis juga seperti itu. Nggak selamanya kita butuh partner untuk buka cabang. Nggak seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, kalau berbisnis. Kalau misalkan pun ya kita butuh partner, kita kan juga nggak asal-asalan cari, oh ya kamu lagi butuh bisnis ya udah kerjasama dengan saya aja, partner sama saya aja. Belum tentu, kita juga harus lihat orang ini bisa dipercaya nggak, orang ini secara attitude bagaimana, kejujurannya bagaimana. Kalau saya menilai orang seperti itu, saya harus tahu dulu bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, sikap dia seperti apa untuk jadi partner. Ya, nah. Saya mengajak Anda untuk melihat ini ada sebuah peluang. Di mana di luaran sana banyak orang yang mengalami problem, tidak punya backup income. Ya. Kalau Anda ada di dalam komunitas Movinit, Anda bisa menawarkan peluang ini ke siapa saja. Tak terbatas, unlimited. Itu teman-teman sekalian. Jadi sewaktu teman Anda tanya Anda, gua gimana, lu ada pekerjaan nggak, lu ada bisnis nggak yang bisa saya kerjakan? Ada. Ayo kita ketemu, ceritakan Movinit. Itu bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya Anda merasa puas ya dalam hidup Anda dan Anda merasa bahwa bisnis ini bukan untuk Anda, ingat, tidak selamanya bisnis ini untuk Anda. Tapi untuk orang-orang di sekeliling Anda. Saat Anda membantu mereka berkembang bisnisnya, Anda mendapatkan komisi royalti di bisnis ini. Kalau Anda dikasih penghasilan tambahan 100 juta per bulan, Anda tetap menerimanya kan gitu loh. Ya walaupun saat ini Anda sudah memiliki income yang stabil. Tapi kalau ada penghasilan tambahan ratusan juta, saya rasa Anda berat juga untuk menolaknya ya. Apalagi bisnis ini memberikan dampak positif kepada orang lain gitu. Anda membantu orang lain sukses, baru Anda bisa sukses. Nah itu kan mulia sekali loh. Banyak orang yang bergabung di bisnis ini itu gara-gara bisa bantu orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, untuk Anda yang merasa tidak puas dengan hidup Anda saat ini, terutama secara finansial, ini peluangnya teman-teman sekalian. Hidup Anda saat ini kan di sini ya sekarang ya. Nah, apa yang Anda dapatkan hari ini, saat ini yang Anda nikmati, besarnya penghasilan Anda, tabungan Anda saat ini, semuanya adalah hasil dari apa yang Anda lakukan 3-5 tahun belakang sebelumnya. Ya, benar kan? Jadi kalau misalkan Anda nggak puas dengan hidup Anda saat ini, kita bicara masa depan. Anda pengen hidup Anda berubah atau tidak? Jawabannya pasti mau, karena Anda nggak puas. Anda mau lebih baik lagi dari sekarang. Mungkin 2-3 tahun ke depan. Artinya, apa yang bisa Anda dapatkan beberapa tahun kemudian, itu semuanya bergantung dengan apa yang Anda lakukan saat ini. Masuk akal kan? Jadi apa yang akan Anda lakukan saat ini? Kalau Anda merasa bahwa aduh, Movinit ya kayaknya enggak deh ya. Dengan berbagai alasan, saya akan tetap jalan deh dengan cara-cara Anda sendiri saat ini. Cara yang sebelumnya, Anda tetap lakukan. Tidak melakukan perubahan, tidak berusaha untuk mencari. Pokoknya setiap Anda melihat sesuatu itu susah, sesuatu itu butuh, itu tantangannya besar, Anda mundur, dan Anda terus melakukan hal yang sama. Maka apa yang akan terjadi 2-3 tahun ke depan? Ya sama. Hidup yang Anda nikmati sekarang juga Anda tetap akan nikmati beberapa tahun ke depan. Bahkan bisa jadi lebih drop lagi. So, Anda butuh perubahan. Kalau Anda merasa bahwa saat ini Anda nggak puas dengan hidup Anda. Perubahan. Artinya siap-siap untuk nggak nyaman. Tapi kan bisnis Movinit susah. Saya nggak pinter rekrut. Saya itu nggak bisa bicara. Saya itu melihat bahwa Movinit itu banyak yang gagal. Nggak ada bakat saya bisnis begituan. Bisnis ini bukan passion saya. Gua mah introvert. Gua Pisces. Nah udah mulai singgung-singgung soal zodiak tuh. Ada banyak alasan yang membuat Anda itu nggak mau memilih Movinit gitu. Seolah-olah kalau tanpa Movinit di tempat lain itu ada cara yang lebih mudah, lebih gampang gitu. Seolah-olah seperti itu. Emang iya,
Kalau Anda tidak di Movinit, di tempat lain Anda akan punya hidup yang lebih baik. Di bisnis lain Anda bisa lebih oke. Anda coba jawab dalam hati. Anda boleh menolak Movinit. Anda boleh nggak jalankan Movinit. Ya, karena Movinit memang bukan untuk semua orang, untuk orang yang ya udah kita lihat sevisi cocok, yuk kita kerjakan sama-sama, ayo kita fight. Tapi kalau Anda bilang saya nggak cocok sama Movinit, Anda jangan nggak cocok gara-gara alasan-alasan ini, nggak masuk akal aja menurut saya. Ya, jangan konyol gitu. Anda cukup bilang saya nggak tertarik Movinit karena saya punya peluang lain untuk bisa sukses juga, dan saya rasa saya lebih nyaman di sana. Dan Anda gede di sana, sukses, passive income di sana, good. Karena memang banyak cara untuk bisa sukses. Movinit hanya satu dari sekian ratus cara untuk bisa sukses mewujudkan impian-impian kita. Ya. Yang penting jangan menolak bisnis ini gara-gara alasan-alasan yang ada di slide ini. Karena nggak pintar rekrut. Emang di luaran sana kalau Anda mau bisnis yang bisa passive income, Anda nggak harus rekrut orang. Anda haruslah. Karena di sini banyak yang gagal. Emang di tempat lain itu orang buka restoran itu lebih banyak yang sukses daripada yang gagal? Enggak kan? Lebih banyak orang yang tutup. Betul? Yang laris, yang laku, yang rame itu lebih sedikit daripada orang-orang yang buka restoran dan sepi. Betul kan? Oh, ini bisnis bukan passion. Oke, Anda boleh jalankan sesuatu yang sesuai passion kalau Anda dari keluarga yang kaya raya. Ya. Orang tua Anda udah kaya raya, oke lah Anda mau apa? Mau main game, ya ada bisnis game atau apapun lah, Anda bisa passion. Gagal nggak apa-apa karena Anda dapat duit terus kan. Tapi kalau misalkan Anda tidak serezeki itu, lupakan dulu lah bekerja sesuai passion. Ya, nggak ada itu teman-teman sekalian. Anda nanti kalau udah bangun bisnis ini gede, baru Anda kerja sesuai passion, is okay. Kalau saya ya, passion ya passion, kerja ya kerja, titik. Itu dua hal yang gak harus dihubung-hubungkan teman-teman. Oke? Jadi jangan gunakan alasan Anda menolak bisnis ini dengan alasan-alasan yang seperti ini. Bisnis ini susah lah, inilah itulah. Saya kasih lihat ya, susah yang sebenarnya itu seperti apa. Ini lukisan indah. Bagus banget. Anda tahu siapa yang bikin dan seperti apa caranya dia membuat lukisan ini? Kita nonton. The drawings of Jessica Jewett are intricate. This is how it worked. Jewett was born with a rare birth defect. She's a quadriplegic who paints and draws with her mouth. That's an incredibly powerful message. I want to see other people take heart in the belief that one person can make a difference. Janet Shamlian, CBS News, Atlanta. Ini kan yang namanya the real susah. Yang kita selama ini lihat bahwa kalau menggambar itu ya pakai tangan, entah kiri atau kanan. Tapi kalau udah pakai mulut atau bahkan pakai ya ada yang menggambar pakai kaki, ini mulut di atas level kaki lagi. Itu gila banget, susah banget. Anda langsung kebayang kan? Gimana susahnya. Sekarang kita lihat lagi yang lain. Ini main pingpong pakai mulut. Table. Was. Ya. Ini susah. Anda bisa bayangkan perjuangan yang dilakukan bapak ini, atlet ini, untuk bisa main pingpong dengan mulut seperti apa perjuangannya. Ya. Kalau kita yang ngalamin belum tentu bisa. Mungkin cepet banget kita menyerah. Ini yang baru namanya susah yang sebenarnya. Kita lihat lagi video ini. Holidin, atlet para panahan Indonesia, berhasil memborong 3 medali di ajang ASEAN Para Games 2022. Holidin berhasil menyabet medali emas, perak, dan perunggu. Holidin melakukan aksinya hanya dengan satu tangan. Ia menggunakan gigi samping kanannya untuk menarik senar busur panah. Meski dengan kekurangan yang dimilikinya, Holidin berhasil melesatkan anak panah itu tepat pada sasaran. Holidin dulunya memiliki 2 tangan dan memiliki hobi memanah. Namun, tahun 2017, Holidin merasa dunianya jungkir balik. Tangan kanannya harus diamputasi setelah dirinya jatuh dari pohon setinggi 9 meter.
Holidin yang juga berprofesi sebagai tukang bubur itu sempat putus asa dengan kondisinya saat itu. Namun Holidin terus berusaha bangkit hingga dirinya memiliki ide untuk memanah dengan menarik senar busur panah menggunakan gigi. Tetap optimis karena sesuatu apapun yang Allah kasih ke saya itu, kalau orang melihatnya itu musibah, tapi saya anggap itu semua ujian karena untuk berarti saya sabar, ikhlas. Saya yakin itu semua ada rencana Allah. Nah ini alhamdulillah Allah buktikan. Ya, Anda bisa kebayang saat mereka itu kehilangan organ tubuh penting mereka dan mereka harus berjuang sangat-sangat luar biasa keras untuk menggunakan organ tubuh lain sebagai penggantinya. Anda bisa bayangkan betapa kerja kerasnya mereka. Tapi akhirnya mereka mampu. Segala sesuatu itu susah sebelum jadi mudah. Anda mungkin pernah dengar kan quote seperti ini. Ya. Jadi dari pengalaman ini ya, melihat cerita-cerita teman-teman yang difabel yang mereka memiliki karya yang luar biasa, saya jadi berpikir bahwa sebenarnya Tuhan itu mencipta seluruh organ tubuh kita itu bisa dipakai secara maksimal. Ya, sebenarnya kaki kita bisa dipakai melukis, tangan udah pastilah tangan, mulut kita bisa dipakai buat untuk melakukan apa yang bisa dilakukan oleh tangan gitu loh. Hanya masalah terlatih atau tidak. Ya. Nah, kenapa sekarang kita bisa menulis pakai tangan? Karena sejak kita lahir dan waktu belajar menulis, kita itu memang sudah diajarin pakai tangan. Ya kan? Dan kita lihat anak kita sewaktu pertama kali mereka belajar menulis, betapa susahnya kan? Tapi mereka tidak mengeluh karena mereka masih anak-anak, nggak mengerti proses seperti ini, nggak ngerti juga rasa susah itu apa. Dan bagi kita sebagai orang tua, ya ini wajar, memang ya kamu harus bisa menulis, kan seperti itu ya. Akhirnya semua orang di seluruh dunia, normalnya itu adalah menulis pakai tangan. Sehingga sewaktu kita melihat orang menulis, bahkan melukis, pakai kaki, pakai mulut, itu sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang coba kita bayangkan saat kita lahir dan kita itu kebiasaannya itu adalah menulis pakai kaki. Coba. Kita akan merasa bahwa orang yang menulis pakai kaki dan menggambar pakai kaki itu sesuatu yang luar biasa nggak? Tidak lagi. Karena itu sesuatu yang biasa. Malah menulis pakai tangan jadi sesuatu yang luar biasa. Artinya apa teman-teman? Kalau Anda mengatakan bahwa bisnis ini susah, itu karena Anda belum terbiasa saja. Anda masih melihat bisnis ini dari kacamata orang lain yang bilang susah. Padahal Anda sendiri nggak pernah mengalaminya. Emang Anda pernah menjalankan bisnis Movinit? Enggak kan? Tapi kan di tempat lain bukan Movinit. Apa yang membuat Anda gagal di tempat lain belum tentu Anda bisa gagal di sini. Tapi kan itu cerita teman saya orang lain. Itu cerita mereka. Cerita Anda beda lagi. Jadi jangan terlalu terburu-buru menolak bisnis ini dengan alasan-alasan yang beragam teman-teman sekalian. Ya, jangan pernah bilanglah bisnis ini susah. Karena ada susah yang lain yang lebih layak disebut susah teman-teman sekalian. Jadi intinya adalah mau sukses ya lupakan alasan. Mau alasan lupakan sukses. Mau kan hidup yang mudah? Mau, semua orang mau. Saya juga mau hidup yang mudah. Tapi siap-siap untuk susah dulu. Dan ini gak bisa kita skip. Kecuali Anda dari keluarga kaya. Anda punya privilege untuk skip hidup susah langsung mudah. Ya. Tapi kalau tidak teman-teman sekalian, ini gak bisa di skip. Anda harus merasakan pahitnya dulu. Nggak enaknya dulu, jelek-jeleknya dulu. Karena segala sesuatu yang bernilai memang membutuhkan waktu untuk berkembang. Kayak rumah lah. Kita lihat rumah bagus banget, wih keren, mewah banget. Tapi waktu dibangun, enggak kan? Berantakan semua, berdebu lah, lumpur lah, kotor lah, nggak karu-karuan lah. Itu yang kita lihat. Tapi waktu jadi, gini hasilnya. Tapi waktu proses gini. Gak bisa komplain. Dan memang ini jalannya. Sama juga kita melihat flyover bagus banget. Ya.
Tujuannya kita bikin jembatan layang kayak gini untuk apa? Salah satunya adalah untuk menghindari kemacetan kan, solusinya seperti itu. Tapi waktu dibangun, macetnya luar biasa. Lebih parah berkali-kali macetnya. Kotor lagi, berantakan lagi, polusi di sana luar biasa, beceknya luar biasa. Gak karu-karuan. Gimana nih pemerintah? Katanya mau untuk beresin macet, malah tambah macet. Ya kan kita gak bisa ngomong gitu, namanya aja lagi proses pembangunan. Iya kan? Gak bisa kita hindari yang jelek-jelek itu. Harus kita lewati sebelum jadi bagus. Nah sekarang kan kita mendesain impian kita kan. Kita mau nanti bisa beli mobil yang kita impikan. Kita mau tinggal di rumah yang kita impikan. Pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Untuk orang tua kita. Liburan. Untuk ibadah. Semuanya itu butuh apa? Money. Butuh duit. Nah kalau kita serius mau mewujudkan ini semuanya, siap-siap gak enaknya dulu, siap-siap berjuang, siap-siap tiap hari harus ketemu orang, presentasikan Movinit, ngajak orang masuk tim, ada penolakan terjadi, siap-siap untuk lewatin proses yang gak enak itu, gak bisa kita hindari. Ya. Tapi prosesnya berapa tahun? 3 tahun. Tapi 3 tahun itu benar-benar fokus, serius. Fokus bukan berarti harus meninggalkan pekerjaan ya teman-teman ya. Kita nggak perlu full time di bisnis ini. Yang penting kita full heart. Anda bisa nggak sih menyisihkan 2-3 jam per hari untuk membangun bisnis Anda sendiri di Movinit? Itu aja. Memang tambah capek, tambah nggak punya waktu. Sesekali Anda mungkin pengen nyerah. Tapi di saat itulah teman-teman Anda bertumbuh. Proses-proses yang nggak enak itu harus kita lewati teman-teman sekalian. Ya. Dan tujuan akhir kita itu ya ini, sama-sama kita menciptakan exclusive economic circulation agar kita membantu orang-orang, teman-teman kita sama-sama naik kelas. Anda naik kelas, teman-teman Anda juga naik kelas. Ujung-ujungnya kalau kita bicara soal nasionalisme, ya kita membantu negara kita, kelas menengahnya itu naik lagi lewat komunitas yang kita ciptakan secara eksklusif lewat Movinit. Oke, semoga Anda bisa paham ya tujuan kita membangun bisnis ini seperti apa, untuk apa. Selamat mengambil keputusan.